Haleluya, Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember. Kalau kita ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan Yesus saja. Banyak pergumulan masalah yang kita hadapi bersama Yesus. Tetapi Bapak Saudara, ingatlah, bersama Yesus jalan keluar selalu Dia berikan dan kekuatan. Hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dan beribadah kepadanya. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalaupun kami harus masuk dalam berbagai pergumulan ataupun masalah, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau memberikan kekuatan sehingga kami dapat melalui setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami memasuki bulan Desember semuanya karena anugerah Tuhan Yesus saja. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus yang kita kenal itu Allah yang luar biasa. Dia lahir ke dalam dunia, Dia mati, dan juga Dia bangkit untuk memberikan harapan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang Penebus juru selamat Musik memuji dunia. Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Hanya kasih Yesus yang dapat mengubahkan hati kita. Kasih yang memberi
bersama-sama. Aku mencintai segala yang tak terjadi, pernah sendiri di hidup ini, selalu menyertai. Dan kami menyadari
Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini kita sungguh bersuka cita dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Husen bersama dengan juga seluruh para pelayan Tuhan GBI Sumbersari yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Nah, mari sama jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, di mana Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kami untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan tidak berasal dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi semua berasal daripada-Mu. Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan Yesus. Kami percaya di mana saja jemaat-Mu berada, ketika mereka beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, mereka menerima firman-Mu, mereka hidup, mereka mengalami diubahkan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengerti akan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Nah jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang diberikan oleh Sinode GBI kita, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Saya percaya bahwa di balik daripada kata Immanuel, ketika kita mengerti arti dan maknanya, maka kita akan mendapatkan sesuatu pesan daripada Tuhan untuk melengkapi kehidupan kita, memberikan kita kekuatan di hari-hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Alkitab kata Immanuel hanya disebutkan 3 kali. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, dan juga barusan kita baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di dalam Matius ini adalah penggenapan daripada apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dan nubuatan ini menjadi tergenapi pada waktu Yesus dilahirkan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya pagi hari ini, untuk kita boleh merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa kita yakin dan percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Seberapa kita percaya atau kita yakin bahwa Allah saat ini sedang bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kehidupan kita. Apalagi di tengah masa pandemi COVID ini, saya mendengar ada banyak orang yang saat ini meninggalkan iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Mungkin mereka berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan menyertai saya, kemana ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami kesusahan, di manakah Tuhan? Ketika saya sudah berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan mungkin menjalani berpuasa, tetapi saya tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saya tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan saya, atas kebutuhan-kebutuhan saya. Ada orang juga bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan? Apakah Dia menyertai saya? Kenapa saya harus mengalami PHK? Kenapa saya harus mengalami kehidupan keuangan yang morat-marit? Kenapa rumah tangga saya harus mengalami kehancuran? Ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang-orang yang hari-hari ini meragukan akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya pagi hari ini? Apakah kita masih percaya akan penyertaan Tuhan?
Sementara saya tahu bahwa setiap kita sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya masih mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Dan mungkin sampai dengan hari ini, doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan hari ini mungkin belum tersedia bagi saudara dan saya. Apakah kita masih mempercayai Tuhan? Apakah kita masih yakin, tidak ragu, tidak khawatir akan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, jemaat Tuhan, kita belajar tentang makna Immanuel atau Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar daripada kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Dari kitab ini kita akan belajar 3 hal makna daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan lihat firman Tuhan katakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, ini satu firman Tuhan yang datang kepada setiap kita jemaat Tuhan pagi hari ini. Agar kita belajar mengerti tentang makna daripada penyertaan Tuhan. Yang pertama ini kita sudah lihat daripada firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini diceritakan ada seorang pemuda yang masih muda. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tetapi apa yang dilakukan? Secara tersembunyi dia mengerjakan semuanya itu. Karena dia takut kepada orang Midian yang pada waktu itu banyak orang Israel juga mengalami ketakutan kepada orang Midian. Karena setiap kali mereka menanam, setiap kali mereka menuai, semua hasil-hasilnya yang mereka miliki itu diambil oleh orang Midian. Dan kemudian kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ketika malaikat itu datang kepada Gideon, dan malaikat katakan bahwa Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Gideon pada waktu itu? Gideon katakan, ah Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami mengalami semuanya ini? Mengapa kami harus semuanya ini harus ditimpa kepada setiap kami? Kalau Tuhan menyertai kami, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan telah tunjukkan kepada nenek moyang kami? Dan ini juga yang menjadi pertanyaan saudara dan saya seringkali. Apalagi di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini. Apalagi ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kata Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin kita akan kembali meragukan, benar enggak? Apakah benar Tuhan menyertai kita? Apakah benar Tuhan sedang melindungi kita? Apakah benar Tuhan itu Tuhan yang baik, yang menjaga setiap kehidupan kita? Ataukah itu hanya perkataan biasa yang disampaikan oleh Alkitab kita? Tetapi pagi hari ini, sekali lagi kita mau belajar daripada firman Tuhan. Makna yang pertama kita belajar, jika Allah menyertai kita, bukan berarti kita terbebas daripada masalah. Sekali lagi, hal yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan, jika Allah menyertai saudara dan saya, bukan berarti saudara dan saya terbebas daripada masalah ataupun pergumulan dari kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji kepada saudara dan saya untuk terbebas daripada masalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita berkata begini, kenapa ya ikut Tuhan? Saya sudah percaya kepada Tuhan,
saya sudah mengikuti dia, tetapi kok banyak masalah. Bahkan masalah yang saya hadapi hari-hari ini lebih banyak dibanding ketika saya belum percaya kepada Tuhan. Tetapi jawabannya, saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah berjanji kepada kita untuk membebaskan saudara dan saya daripada masalah dan persoalan ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi janji daripada Tuhan adalah Dia senantiasa menyertai saudara dan saya. Dia senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Bahkan sampai kapan Tuhan menyertai kita? Firman Tuhan mencatat bahwa Dia menyertai kita dari sekarang sampai dengan selamanya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita meragukan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat satu firman Tuhan dalam Alkitab kita menuliskan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja kepada Dia, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jika kita dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita terlepas daripada masalah. Kalau kita ingat kehidupan Yesus, Yesus sendiri mengalami penderitaan. Yesus sendiri mengalami pencobaan di dalam kehidupannya pada waktu Dia ada di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu Dia mengalami pencobaan, pada waktu Dia mengalami masalah dalam kehidupan Dia, Dia tidak menggerutu kepada Tuhan, Dia tidak memberontak kepada Bapanya, tetapi yang Dia katakan kepada Bapanya, biarlah kehendak Bapa yang jadi atas kehidupannya. Dalam firman Tuhan, Allah menyertai bangsa Israel. Tetapi tidak berarti kemudian bangsa Israel terbebas daripada permasalahan hidup. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, ya, hambatan demi hambatan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi sejak Musa memimpin mereka, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Allah tetap menyertai mereka, Allah tetap melindungi. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan mencatat, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Bahkan siang hari, malam hari, Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Nah jemaat Tuhan, kalau kita mau belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini mungkin terasa berat untuk saudara dan saya. Tetapi kita harus percaya, kita harus benar-benar yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingat sejak COVID ini ada dari bulan Maret sampai dengan hari ini, di bulan Desember ini, saudara dan saya, kalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan, pada waktu COVID ini ada atau hadir di bangsa kita, ada banyak orang mengalami gangguan, ada banyak orang mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita mulai berpikir bahwa bagaimana caranya gereja ini akan berjalan terus. Bagaimana jemaat Tuhan dapat beribadah kepada Tuhan. Dan itu menimbulkan kekhawatiran kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita, saudara dan saya, harus kembali mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tetap menyertai kita. Bahkan penyertaannya dari awal sampai akhir kehidupan kita. Itu ada di dalam penyertaannya. Ada di dalam perlindungannya. Kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji untuk membebaskan kita dari masalah. Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Selama kita hidup di dalam dunia, masih akan tetap ada masalah. Bahkan terkadang memang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami atau memakai masalah itu untuk mendewasakan saudara dan saya. Juga untuk melatih kekuatan iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetap
yakin bahwa Tuhan menyertai kita atau tidak. Terkadang masalah dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita. Masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harap kepada Tuhan. Yang pertama ini kita belajar bahwa jika kita disertai Tuhan, itu bukan berarti kita bebas daripada masalah. Tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan senantiasa melindungi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini, mari kita lihat ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat Gideon pada waktu dia didatangi oleh Tuhan, Tuhan katakan kepada dia bahwa Tuhan menyertai dia. Kemudian dengan segala alasan, dengan segala argumen, Gideon katakan jika Tuhan menyertai, kenapa mereka harus mengalami penindasan daripada orang-orang Midian. Tetapi juga di dalam ayat yang ke-14 ini, Tuhan kembali berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Apa artinya? Makna yang kedua tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita dan Tuhan akan terus memberikan kemampuan untuk saudara dan saya. Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, ingat kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan, sama seperti Tuhan memberikan Gideon kemampuan. Bahkan Gideon tidak mengerti siapa dirinya, tetapi Tuhan sungguh mengerti, Tuhan sungguh mengenal siapa Gideon. Sehingga Tuhan katakan engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita dipandang oleh Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Kalau mungkin kita lihat diri kita sendiri, kita lihat pribadi kita sendiri, kita sementara ada di dalam ketakutan, kita sementara ada di dalam pergumulan yang berat, kekhawatiran akan apa yang akan kita hadapi di hari esok. Tetapi saat ini Tuhan sementara memperhatikan saudara dan saya. Dan dia melihat, dia mengenal kita bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dia mempercayakan kehidupannya untuk saudara dan saya. Dia menyertai kita. Dan dia percaya bahwa kita, saudara dan saya, mampu untuk menghadapi pergumulan, mampu untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Karena dia berserta dengan saudara dan saya. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita lihat dalam satu firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa seorang penolong yang lain yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Ini adalah Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita orang percaya. Setiap kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk menjalani, untuk sanggup menghadapi apa yang menjadi tantangan kita di hari-hari ini. Roh itu ada di dalam diri kita. Bahkan Immanuel, saya mau katakan, tidak hanya berarti Allah menyertai saudara dan saya. Tetapi Immanuel juga bisa berarti bahwa Allah ada di dalam diri kita. Allah bersama dengan kita. Dan ketika kita melangkah kemanapun juga kita pergi, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita diberikan kemampuan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menang di dalam segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu jangan takut. Selain Allah menyertai kita, itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi ketika ada pergumulan dalam hidup kita, yang luar biasa dikatakan oleh firman Tuhan, Allah juga memberikan kemampuan bagi saudara dan saya. Allah juga memberikan kita kuasa.
Allah memberikan roh yang lain, ya, yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari daripada firman Tuhan. Apa yang menjadi makna penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16, Hakim-Hakim pasal yang 6 ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 ini, bahwa Gideon akan memukul kalah orang-orang Midian itu sampai dengan habis. Jika Allah menyertai kita, bukan berarti kita bebas daripada masalah. Jika Allah menyertai kita, Dia akan memberikan kita kemampuan. Jika Allah menyertai kita, kita percaya bahwa segala persoalan yang kita hadapi akan beres. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, kita cakap untuk melakukan segala perkara. Dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan katakan, sehingga kita, saudara dan saya, dapat menanggungnya. Ingat, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Berarti saat ini ketika kita mengalami pergumulan dan kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa. Itu semua hanya tipuan. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa. Bahkan kekuatan kita jauh di atas pada pencobaan itu. Tetapi harus bersama dengan Tuhan. Harus bersama dengan Allah yang gagah perkasa, di mana kita ada bersama dengan Dia. Nah, firman Tuhan katakan ketika Dia bersama dengan kita dapat menanggungnya, kita dapat menyelesaikannya, karena Tuhan membantu kita, Tuhan beserta dengan kita. Kemudian Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 juga katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jemaat Tuhan, pagi hari ini tidak ada alasan untuk saudara dan saya meragukan akan penyertaan Tuhan. Sekalipun di tengah badai kehidupan kita, sekalipun di tengah masalah pergumulan hidup kita. Karena kita percaya bukan berarti kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita lepas daripada masalah dan pergumulan hidup kita. Tetapi disinilah Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya, kuasanya di dalam diri kita. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita kuasa untuk mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun cakap untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati jemaat GBI Sumbersari. Kami percaya bahwa firman ini akan terus menjadi rema dan menjadi kekuatan untuk setiap kita melangkah bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Jemaat Tuhan, sebelum saya menutup di dalam doa, tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal bagi Pastor Hussein bersama dengan keluarga dan juga seluruh jemaat Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti makna daripada Immanuel ini yang berarti Allah menyertai kita. Jika Allah menyertai kita, bukan kami bebas daripada masalah. Tetapi pagi hari ini
Kami yakin jika Allah menyertai kami Tuhan Yesus, maka kemampuan, kuasa diberikan kepada setiap kami Tuhan. Jika Allah menyertai kami Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kami akan dapat mengatasi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lilin yang sedang kita pegang dan nyalakan tidak hanya untuk menerangi kegelapan, namun bertujuan untuk mengingatkan kita akan kedatangan Kristus yang merupakan cahaya pengharapan dunia. Cahaya lilin inilah yang menjadi simbol Yesus sebagai terang itu sendiri dan yang akan datang untuk melepaskan kita dari belenggu kegelapan dunia. Cahaya lilin menandakan jalan kehidupan dan menjadi solusi utama di jalan kebuntuan, penyembuh kalbu yang kelabu, memulihkan batin yang terluka. Akankah cahaya ini menerangi dan menuntun langkah hidup kita? Jangan kecewa kalau belum ada uang untuk kasih hadiah Natal untuk orang-orang tercinta. Karena yang terpenting ketika Anda mulai memberi kasih Allah, menyampaikan kabar baik, memberikan Yesus bagi anak-anak kita, memberikan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada Anda. Jangan kecewa ketika Anda tidak mendapatkan yang Anda harapkan tahun ini. Mengalami kekecewaan yang berat tahun ini, mungkin kita tidak bisa menerima hal-hal yang baik karena sesungguhnya Allah telah memberikan Natal dalam hidup kita. Kadang tuduhan begitu berat dalam kehidupan ini. Banyak kesalahpahaman terjadi. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menjatuhkan. Percayalah, Anda telah menerima pengampunan. Itulah hadiah yang paling berharga yang Anda peroleh. Tetap berdiri kokoh, memancarkan terang Kristus seperti lilin ini yang berpendar menerangi kegelapan. Itulah kesukaan.
Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Ada kuasa Tuhan yang ajaib. Segala kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak kecewa Tuhan menghadapi tahun ini. Tapi kami mau terus percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Ada kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih bisa merayakan Natal walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami tahu Kau hadir tengah-tengah kami. Dan juga terutama kami boleh kembali diingatkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuknya. Itu adalah anugerah yang terbesar, kasih yang ajaib, dan kuasa Allah yang luar biasa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami yakin Allah beserta dengan kami. Kami akan memasuki tahun yang baru nanti. Itu adalah satu tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Apapun yang kami kerjakan senantiasa berhasil bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk refleksi Natal. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat Natal.